Hai, Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Hi, Shalom and good morning, brothers and sisters in Christ. Selamat bertemu lagi dalam ibadah secara online. Welcome once again to our online service. Bagi saudara-saudari yang pertama kali bersama-sama dengan kami, For those who are joining us for the first time, kami mengalukan kehadiran saudara. we would like to welcome you. Saya percaya dalam keadaan kes COVID yang semakin bertambah, I believe with the increasing cases of COVID, ramai di antara kita memilih untuk terus berada di rumah. a lot of us have chose to stay at home. Walaupun terdapat kenyataan yang membenarkan rumah ibadah dibuka, Even though there are statements that says that religious houses are open, buat mereka yang mendapat 2 dos vaksin, for those who have completed their vaccination, namun pihak pengurusan gereja masih meneruskan ibadah secara atas talian sehingga keadaan memungkinkan. however, our church has chose to continue with our online service until the situation has calmed. Kami berharap saudara dalam keadaan yang sehat dan masih berpegang pada janji Tuhan. I hope that you are all in good health and are still holding to God's promises, Bahwa Dia sentiasa menyertai kita. that He is always with us. Dan jangan membiarkan sekeliling kita membentuk kita, And let not the world transform us, tapi biar firman Tuhan yang menguasai kehidupan kita. but let the Word of God empowers us. Ya, peningkatan kes COVID, kemerosotan ekonomi dan pergolakan politik It's true with the increasing cases and the economic downturn and the politics. apa yang adalah sesuatu yang sukar dan menenggelami kehidupan kita. It is something that is very difficult and may drown us. Ya, seolah-olah membuat kita terhimpit dan menyesakkan kita. And it has made us all feel suffocated. Dan ini terlalu sukar untuk kita hadam. And it is very hard for us to digest. Ramai yang kehilangan pekerjaan, A lot has lost their job, kehilangan saudara yang terdekat, our close friends, dan rakan sekerja karena pandemik ini. and even our colleagues during this pandemic. Perkara ini mengingatkan saya kembali mengenai kisah murid-murid Yesus ketika perahu mereka mulai ditenggelami air. And this reminded me of the story of Jesus' disciple where their boat started to sink Karena adanya badai yang taufan yang besar. due to the big storm. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena badai itu di luar kawalan mereka. They could not do anything because it is out of their control. Ombak itu terlalu besar dan mereka mulai ketakutan. The waves were so big that they felt frightened. Dan apa yang mereka lakukan saat mereka ketakutan adalah membangunkan Yesus. And what did they do during that time was they woke Jesus up Dan mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli jika kita binasa?" and they said, "Teacher, do you not worry that we may drown?" Dan kisah ini kita boleh baca di dalam Markus 4 ayat 35 hingga 41. And this can be read in the book of Mark chapter 4 verse 35 to 41. Ini mungkin tangisan dan jeritan di hati kita. This may be the cry of our hearts. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Lord, do you not care? Pandemik ini sudah berlarutan terlalu lama. This pandemic has been going on for too long. Tuhan, tidakkah kamu peduli? Lord, do you not care? Di saat kita merasa sudah hampir ke penghujungnya, When we thought it was the end, di saat kes nampaknya sudah berkurangan, when the cases started to decrease, tiba-tiba kes kembali melonjak. suddenly it went up. Bolehkah kita bertahan menghadapi ombak besar ini? Can we stand firm with this big wave? Tetapi ingatlah apa yang Yesus katakan kepada badai taufan tersebut. Remember what Jesus said to the storm. Diam, tenanglah. Be still. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. And the wind stopped. Amen. Amen. Mari kita meletakkan pengharapan pada Dia yang meredahkan taufan itu. Let us put our hope in Him who calm our storms.
Berapapun banyak badai yang melanda kehidupan kita, no matter how many storms comes to our life, Yesus tetap di atas badai itu. Jesus is always above the storm. Dia mengatakan diam dan tenang pada setiap kali badai melanda hidup kita. He said, "Be still and calm to all of our storms." Amen. Amen. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di sorga, Father in heaven, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang mampu meredakan badai yang melanda hidup kami. thank you for you are the God who is able to calm our storms. Ampuni kami kalau kami mulai lalai dan leka dengan keadaan sekeliling kami. Forgive us if we have started to take things for granted. Kami melihat angin ribut dan mulai ketakutan. We see the storms and we started to get scared. Dan iman kami mulai lemah dan kecut. And our faith started to grow weary. Tuhan, adakah Engkau peduli? Lord, do you care? Engkau tidak kalah dengan taufan yang ganas You did not lose to the storm yang berlaku di dalam kehidupan kami that's happening in our life. maupun yang ada di sekitar kami. And even those that are happening around us, Engkau adalah di atas segala sesuatu. you are above all things. Engkau yang berkuasa mengatakan kepada badai dalam hidup kami, diam, tenanglah. You have the power to tell all of our storms to be still and calm. Engkau peduli dan tidak membiarkan kami. You care for us. Engkau melihat keganasan taufan maupun virus yang sekecil-kecilnya yang menyerang hidup kami. You look at the storms and the virus that are attacking us. Tiada yang dalam kehidupan kami yang tidak terlihat oleh Engkau. Nothing in our life is overlooked by you. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh memperhatikan kehidupan kami. Thank you, God, for you truly look to our life. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu sungguh teramat besar dalam hidup kami. Lord, we thank you for your great love. Pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami mau datang di hadirat-Mu. This morning we would like to come before you once again. Kami mau mempersembahkan hidup kami We want to surrender our life to you sebagai persembahan yang hidup, yang benar dan kudus bagi Engkau. as a living sacrifice. Sucikan pemikiran kami, Purify our minds agar kami sentiasa ingin mau memuliakan Engkau dalam kehidupan ini. so that we will always want to glorify you in our life. Biarlah kami sadar bahwa Engkau ada di dalam perahu hidup kami. Make us realize that you are in our boat Engkau penting dalam hidup kami. and you are important for us. Dan tanpa Engkau dalam perahu hidup kami, kami tidak mungkin dapat dilindungi oleh taufan yang ganas itu. And without you, we would not be protected from the storms. Pagi hari ini kami berdoa, And this morning we pray, berkati ibadah kami bless our service dari awal hingga ke akhirnya. from beginning until the end. Berkati semua kami yang bersama-sama dalam ibadah ini. Bless all of us who are joining this service. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu lewat pujian, penyembahan, maupun perkongsian firman-Mu oleh hamba-Mu. Let us experience your presence through the praise and worship and the sharing of your word. Ya Tuhan, kami siap meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. And Lord, we are ready to lift your name high and glorify your name. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Segala pujian dan hormat adalah layak bagi-Mu. All praise and honor be to you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus Christ's name we pray. Amin. Amen. Amin. Haleluya. Adakah kita sudah siap untuk memuji Tuhan? Hallelujah, are we ready to praise and worship God? Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama memuji Tuhan. Let us all stand and praise God together. Sungguh Tuhan itu amat baik, amin. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan dalam pagi hari ini. Tangan-tangan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, thank you Lord, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, selamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, thank you Lord. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya, thank you Jesus. Hati kami percaya kepadamu Tuhan, oh haleluya. Baiklah, terus memuji Dia. Tuhanlah kekuatan dan masmuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kebenaran dan kota perlindungan. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beradab, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Thank you, Jesus. Tuhanlah kekuatan dan masmuku, Kau gunung batu bagiku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kebenaran dan kota perlindungan. Cintamu padaku takkan
Thank you God. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin terus percaya kepada Engkau. Kami ingin percaya kepada nama yang penuh kasih, kepada nama yang penuh kuasa. Karena kami percaya hanya kepadamu Tuhan segala sesuatu. Thank you Jesus. Thank you. Kita nyanyikan bersama. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are God. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. There's no one can against you, Lord. Oh, not that much. That could not hurt you. The factor before you is silent the buzz of sin and grace. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are true life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Your sister Jesus, your sister glory, your sister.
What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Kami bersyukur karena kami dapat memanggil Engkau Bapa. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang seperti Engkau. Oh, there's no one like you in this world, God. Only you are the only Father that we know. It's full of love, it's full of power, and nothing can against you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We believe in you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kami ingin menaikkan lagu ini dengan penuh rasa syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Ternyata Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Thank you, Lord. Ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari kita menyanyikan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku,
kasih Tuhan. Hallelujah. Thank you, Lord. Saya percaya saudara telah menikmati hadirat Tuhan sebentar tadi. I believe that we have all felt the presence of God. Marilah kita terus menyembah Tuhan lewat keuangan kita. Let's continue to worship God through our offering. Haleluya. Mari kita berdoa. Let's pray. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memberi kecukupan dalam hidup kami. Father in heaven, we thank you for you are the God who provides for us. Segala sesuatu yang kami ada adalah berasal darimu. Everything that we have belongs to you. Adakah itu 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta? Whether it's 5 talents, 2 talents, or 1, Itu semua adalah darimu it is all from you. dan dipercayakan bagi kami untuk mengurusnya. And you have entrusted us to manage it. Tuhan, biarlah kami diberi kesedaran bahwa Engkau terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kami. Lord, make us realize that you first have given us the best. Yang terbaik dari sorga, yaitu pribadimu sendiri. The best from heaven, which is you yourself. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami memberi dengan ikhlas dan sukacita. This morning, Lord, let us give sincerely and with joy. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord. kami siap untuk memberi kepadamu. We are ready to give. Berkati persembahan kami dan segala usaha tangan kami. Bless our offering and all of the works of our hands. Biarlah keuangan ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan memperluaskan lagi kerajaan-Mu. Let it be used for your glory and for the expansion of your kingdom. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Saudara-saudari boleh memberi di atas talian di nomor akaun gereja yang tertera di screen. Brothers and sisters, you can transfer the money to the account number shown on the screen. Dan selepas transaksi, Anda berjaya berikan juga resit Anda pada bendahari kita melalui WhatsApp pada nombor telefon yang tertera. After your successful transaction, do send your receipt to the church treasurer through the WhatsApp number shown. Terima kasih karena setia memberi. Thank you for faithfully giving. Pada pagi ini kita dilayani oleh hambanya Reverend Lee Tak Vui. This morning we will be served by the servant of God, Reverend Lee Tak Vui, Seorang yang tidak asing lagi bagi kita di BCCM Surya FIG. someone who is not a stranger to us in BCCM Surya FIG. Seorang yang kita kenali sebagai Bapak FIG. He is also known as FIG's father, Yang bersama-sama dengan kita semasa kebaktian FIG ini dimulai sehingga sekarang. who has been with us from the starting of FIG until now. Oleh itu tanpa membuang masa, kita menyerahkan masa ini kepada Reverend Lee dan penterjemahnya pastor kita, Pastor Matilda. And so without further ado, let's welcome Reverend Lee and also his interpreter, Pastor Matilda. A very good morning to all my friends of FIG. Selamat pagi untuk semua saudara-saudariku di FIG. Until now, we still cannot have physical worship service. Sehingga kan hari ini kita masih lagi tidak dapat bertemu secara fisikal. But I'm happy to be with you online for this worship service. Tapi saya merasa sangat gembira karena dapat bersama-sama dengan kita secara talian untuk ibadah hari ini.
This morning, I want to share with you a very important topic. Dan pada pagi hari ini saya ingin berkongsi kepada kita sesuatu tajuk yang sangat penting. The topic is people need the Lord. Ya, topik yang saya berikan adalah orang memerlukan Tuhan. My main text for this morning is taken from Acts of the Apostle chapter 16. Dan petikan utama saya pada pagi hari ini diambil daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Let us look at Acts of the Apostle chapter 16 verses 12 to 13. We will be reading in Bahasa Melayu. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 hingga 13. Berkata demikian, dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bahagian Makedonia ini, satu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. In responding to the calling of God, Paul became an apostle or missionary. Dan untuk menyahut panggilan Tuhan, Paulus menjadi seorang rasul dan juga seorang misionari. He and his companion went from place to preach the gospel. Dia dan rekan sepelayanannya pergi ke satu tempat untuk memberitakan Injil. During his second missionary journey, Dan pada perjalanan misionari yang kedua, he stepped into Europe. dia telah menjejak kakinya ke Eropa. Philippi is a European city. Dan Filipi ini adalah sebuah kota yang berada di Eropa. The scripture tells us that Philippi is a Roman colony, but it is also a city of diversity. Dan Alkitab mengatakan bahwa Filipi ini adalah satu bandar di bawah jajahan Roma dan juga bandar yang penuh dengan kepelbagaian. It is located in Greece. Dan ini terletak di Greece. And Philippi did not have a Jewish synagogue, but there was knowledge of the God of Israel. Dan di kota Filipi ini mereka tidak ada bait Allah atau rumah sembahyang orang Yahudi, tapi terdapat pengenalan akan Allah orang Israel. We know that in any place, if there is a synagogue, at least there are 10 Jewish adult men. Dan kita tahu bahwa di mana-mana sejak tempat, kalau ada rumah sembahyang, sekurang-kurangnya di tempat itu ada 10 orang bangsa Yahudi, orang lelaki. In other words, there are very few Jewish people in Philippi. Dalam kata yang lain, terdapat hanya sedikit saja orang-orang Yahudi di kota Filipi. But there were some people who had the knowledge of the God of Israel. Tapi ada setengah orang yang ada pengenalan akan Allah orang Israel. The scripture tells us that there were a few women who went to the riverside to worship God during the Sabbath. Dan kita mengatakan bahwa ada beberapa perempuan-perempuan yang pergi ke tepi sungai pada waktu hari Sabat untuk menyembah Tuhan. Stop all the work and worship God during the Sabbath was a practice of the Jewish people. Dan untuk menghentikan semua pekerjaan semasa hari Sabat itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. And Lydia and her friends went to the riverside to pray. Dan Lydia dan juga rekan-rekannya pergi ke tepi sungai untuk berdoa. It is a city of diversity. Dan ini merupakan bandar yang penuh dengan keperbagaian. When we say it is a city of diversity, what do we have in mind? Jadi kalau dikatakan bahwa ini adalah bandar yang penuh dengan keperbagaian, apakah yang ada di dalam pemikiran kita? At least there are several things I have in mind. Dan sekurang-kurangnya ada beberapa perkara yang ada dalam pemikiran saya. Philippi is diverse because it is a society with different classes of people. Dan Filipi adalah masyarakat yang terdiri daripada berbagai kelas orang-orang yang ada di sana. Let us look at a few verses of scripture
taken from Acts chapter 16 verses 14, 16, 19. Mari kita melihat beberapa petikan firman Tuhan yang diambil daripada ayat yang ke-14. Dia berkata demikian. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Pada satu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. And then we look furthermore, and then in verse 22 and 27. Dan dalam ayat yang ke-22 juga banyak orang bangkit menentang mereka, lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderak mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dan dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus padangnya untuk hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. From the scripture we read, there were different groups of people who represent different classes of people. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita dengar tadi, kita ini meliputi terdapat berbagai jenis kelas atau masyarakat, jenis orang di dalam masyarakat itu. We find Lydia, who was a business lady. Dan kita mendapati bahwa Lydia merupakan seorang peniaga. She was selling purple cloth. Dan dia seorang penjual kain ungu. Purple cloth was used by the royalty or the wealthy people. Dan kain ungu ini dipakai oleh orang-orang yang dari orang yang berpengaruh ataupun raja dan juga orang-orang yang kaya. Therefore, Lydia and her friends probably were from the very wealthy groups of people. Dan besar kemungkinan Lydia dan juga kawan-kawannya ini mereka terdiri daripada orang-orang kaya. And then we find that the slave girl, definitely she was from the lower class of the society. Dan hamba perempuan itu adalah orang yang berada dalam kelas bawahan. Probably her master were from the middle class. Dan kemungkinan besar bahwa tuannya itu adalah orang yang daripada kelas pertengahan. When we heard about different classes of people, apabila kita mendengar tentang berbagai kelas masyarakat, sometimes we are upset. Kadang-kadang kita merasa terganggu atau sedih. Especially if you are of the lower class. Terutama sekali apabila kalau kamu adalah orang yang daripada golongan di bawahan. It means that the wealth is not equally distributed among the people of the society. Ini bermaksud bahwa kekayaan sesebuah negara itu tidak dikongsikan sama rata dengan masyarakat yang ada di dalam negara itu. And Philippi is a city of various classes of people. Dan kita tahu bahwa Filipi ini adalah kota yang penuh dengan berbagai jenis masyarakat. Of course, in Malaysia, we also have different classes of people. Memang benar kita berada di Malaysia, kita juga ada berbagai jenis kelas masyarakat. There are small group of people who are wealthy. Dan ada kumpulan yang kecil yang begitu kaya. Of course, we also have the so-called M40 and also what we call the B40. Dan memang kita ada juga golongan dari M40 dan juga B40. And it is normal that in a society there are different classes of people. Dan itu memang biasa di dalam sebuah masyarakat itu ada berbagai golongan masyarakat. And then we also find that Philippi is a money first society. Dan kita juga mendapati bahwa Filipi ini terdiri daripada masyarakat yang mengutamakan uang. It means that money is a concern of the people. Dan ini bermaksud bahwa
uang itu adalah sesuatu yang menjadi kerisauan kepada orang-orang yang ada di sana. Even as we look at the scripture once again in verse 14, verse 16, and verse 19. Kita melihat di dalam petikan ayat firman Tuhan lagi kembali dalam ayat yang 14. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Pada satu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. And here we find that once again, Lydia was in Philippi. Dan sekali lagi kita melihat bahwa Lydia berada di kota Filipi. She was originally from Thyatira. Dan dia sebenarnya berasal daripada Tiatira. But she moved over to Philippi for business reason. Dan dia berpindah ke Filipi oleh karena sebab perniagaan. It is quite normal for people to move from place to place in order to make money. Dan itu memang biasa bagi seseorang itu untuk berpindah dari satu tempat ke satu tempat untuk mencari uang. And we find that when the slave girl was set free, the master were irritated. Dan kita juga mendapati apabila hamba perempuan itu dibebaskan, tuannya begitu marah sekali. They lost the opportunity to make money. Dan mereka hilang peluang mereka untuk memperoleh uang. They were not happy the slave girl was set free. Dan mereka tidak merasa gembira karena hamba perempuan itu telah dilepaskan. Money was more important than the well-being of the slave. Dan bagi mereka uang itu lebih penting daripada keberadaan hamba perempuan mereka itu. Because their main concern was money. Oleh karena disebabkan perhatian mereka ataupun perhatian mereka itu hanya karena uang saja. Therefore, we find from these few verses of scripture. Itulah sebabnya kita melihat daripada beberapa ayat firman Tuhan ini. The people of Philippi had a deep concern over money. Dan orang-orang di Filipi sebenarnya mereka ada perhatian yang begitu dalam sekali, kesukaran yang dalam sekali, terutama sekali dari hal keuangan. Today, if we move around, we see that people in Malaysia have concern over money. Dan kalau kita perhatikan sekarang orang-orang di Malaysia sebenarnya begitu susah hati sekali karena uang. Money is so important. Dan uang itu sangat penting. And then sometimes we become over concerned over money. Dan kadang-kadang kita begitu lebih menekan ataupun lebih memperhatikan tertekan oleh karena keuangan kita. When we do not have money, we become anxious. Dan kalau kita tidak ada uang, kita menjadi susah hati atau khawatir. And then we find also in Philippi, it is a dog-eat-dog society. Dan kita mendapati juga di Filipi ini adalah masyarakat yang saling membinasakan satu sama lain untuk kepentingan diri sendiri. They are prepared to harm anybody for personal profit. Mereka sebenarnya bersiap sedia untuk membinasakan seseorang yang lain hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. And there are selfishness and injustice. Dan mereka ada banyak sekali hal tentang mementingkan diri sendiri dan juga ketidakadilan. If we look at the scripture here in verse 16, verse 19, verse 20, and so on and so forth, you may find the indication. Dan kalau kita membaca daripada ayat ke-16, 19 hingga 20, kita melihat bahwa adanya perkara ini disebutkan di sini. And then from these few verses of scripture, once again, we know that when
when the master found that the servant girl was set free, dalam beberapa ayat ini apabila tuan itu mendapati bahwa hamba perempuan mereka itu telah dibebaskan, they were very angry. Mereka begitu marah sekali. And then they tried to oppress Paul and Silas. Dan itulah dengan cara itu mereka berusaha untuk menindas, menekan Paulus dan Silas. Previously, they manipulated the slave girl. Sebelum itu mereka manipulasikan hamba perempuan itu. When I say dog eat dog society, apabila saya berkata bahwa masyarakat yang saling membinasakan antara satu sama we lain, find that the master oppressed the slave girl to the extent that they could not care for the well-being of the slave girl. Di mana hamba perempuan ini mereka begitu menindas sekali hamba perempuan ini sehingga mereka tidak perhatikan akan kebajikannya. And then they dragged Paul and Silas before the magistrate. Dan kemudian mereka menyeret Paulus dan Silas ke hadapan penguasa. And then Paul and Silas were treated unfairly. Dan Paulus dan Silas itu mereka diperlakukan dengan tidak adil. It means that the society is so-called dog eat dog society. Dan inilah yang dikatakan bahwa masyarakat di sana itu saling membinasakan antara satu sama lain untuk kepentingan mereka sendiri. If we look at our society today, kalau kita melihat kepada masyarakat kita sekarang, we have been hearing about bribery or corruption. Dan kita sudah mendengar tentang rasuah dan juga memberi rasuah. People taking advantage of somebody else. Dan ada orang yang mengambil peluang atas seorang yang lain. And then this is not something good for humanity. Dan ini bukan sesuatu yang baik untuk masyarakat ataupun orang Philippi manusia. might be a good place for business. Filipi mungkin satu tempat yang baik untuk berniaga. But definitely not, it is not heaven. Tapi itu bukanlah seperti satu surga. But God has sent Paul and Silas to be there. Tapi Tuhan telah mengutus Paulus dan Silas untuk berada di kota Filipi. God sent them because Philippi needed the Lord. Dan Tuhan mengutus mereka di sana karena Filipi memerlukan Tuhan. Definitely Philippi needed the Lord. Dan memang sungguh bahwa orang-orang di Filipi perlukan Tuhan. The wealthy need the Lord. Orang-orang yang kaya perlukan Tuhan. Sometimes we may admire the wealthy people. Kadang-kadang kita mungkin mengagungkan ataupun admire orang-orang yang kaya. If you are wealthy, you have more choice. Kalau kita orang kaya, kita banyak pilihan. When you choose to buy a product, you can choose a more expensive one. Nah, kalau kita memberi barangan, contohnya kita boleh memilih barangan yang lebih mahal. When you are sick, bila kamu sakit, you may go to the private hospital. Mungkin kita akan pergi kepada hospital swasta. Money is powerful. Dan uang itu adalah sangat berkuasa. It gives us more choices. Ini memberikan kita banyak pilihan sebenarnya. But money is not everything. Tapi uang itu bukanlah segala-galanya. Here we find in Philippi the lady by the name Lydia. Dan kita di Filipi ini kita berkenalan atau mengenali seorang wanita yang bernama Lydia. And we look at verse 13. Dan kita lihat dalam ayat yang ke-13. Yang berkata demikian, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. And then we also look at verse 14 and verse 15. Dan seorang daripada perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan
Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak supaya kami menerimanya. And we know that Lydia was wealthy. Dan kita tahu bahwa Lydia ini seorang yang kaya. But there's something that she was lacking. Tapi ada sesuatu yang dia ada kekurangannya. Perhaps that has prompted him to look for the God of Israel. Dan mungkin itulah yang menyebabkan dia untuk mendorong dia untuk mencari Allah Israel. She was not a Jew. Sebenarnya dia bukan orang Yahudi. She was a Gentile. Dia adalah orang Yunani. But she followed the practice of the Jewish people. Tetapi dia mengikuti ibadah ataupun praktik yang dibiasakan oleh orang-orang Yahudi, yaitu umat Tuhan. During the Sabbath, she did not work. Pada waktu hari Sabat dia tidak bekerja. She stopped making money. Dia berhenti untuk mencari uang. She went to the riverside to pray. Dan dia pergi ke tepi sungai untuk berdoa. And then Paul preached the message. Dan di mana kita lihat bahwa Paulus memberitakan kabar baik. And God opened the heart of Lydia and she was attentive. Dan Tuhan telah membuka hati Lydia dan dia begitu sangat memperhatikan pemberitaan Paulus. She received the message and her life was transformed. Dan dia telah menerima kabar baik itu dan hidupnya benar-benar diubah. And then we from the scripture it tells us that she was shown hospitality to Paul and Silas. Dan ayat itu seterusnya menunjukkan bahwa dia memberikan tumpangan kepada Paulus dan juga Silas. She invited them to her house. Dan dia menjemput mereka untuk datang ke rumahnya. And that was the first house church in Europe. Dan itulah gereja di rumah yang pertama di Eropa. In Philippi there was no synagogue. Di kota Filipi ini tidak ada bait Allah atau rumah sembahyang. But God used the house of Lydia to be the place for the first church. Tapi Tuhan telah menggunakan rumah Lydia itu untuk menjadi tempat bagi gereja yang pertama di Eropa. Of course, first of all, God has given salvation to Lydia and Lydia's family. Dan memanglah sebab pertama-tama Tuhan memberikan keselamatan kepada Lydia dan juga semua seisi keluarganya. The wealthy need the Lord. Nah, orang kaya perlukan Tuhan. My dear brothers and sisters, sometimes we feel that money is so powerful. Saudara-saudariku, kadang-kadang kita merasa bahwa uang itu lebih penting, But there sangat is also berkuasa. a limitation. Tapi uang itu juga ada batasnya. I think virus COVID-19 is very fair. Dan saya rasa virus COVID-19 ini adil. When it attacks human being, Apabila virus ini menyerang manusia, it doesn't differentiate whether you are wealthy or poor. ini tidak membedakan sama ada kamu itu kaya ataupun kamu itu miskin. Life is not in our hand. Hidup ini bukan ada di dalam tangan kita. There is something in us only can be met by our Lord. Ada apa yang ada di dalam kita yang hanya boleh ditemukan oleh Tuhan sendiri. The wealthy people need the Lord. Nah, orang yang kaya perlukan Tuhan. When you look at a wealthy person, Apabila kamu melihat seorang yang kaya raya, we do not need to admire the person so much. kita tidak perlu mengagungkan atau mengkagumi orang itu begitu banyak sekali. But we also need to ask, does the person have Jesus Christ? Tapi kita perlu juga bertanya, adakah orang itu memiliki Tuhan Yesus? If he or she doesn't have Jesus, Nah, kalau dia tidak memiliki Tuhan Yesus, the wealth may not be good to him or her eventually. dan akhirnya mungkin kekayaannya itu tidak mendatangkan apa-apa yang baik kepadanya.
And then we also find that in Philippi, when we say the people need the Lord, Dan juga kita mendapati bahwa di Filipi apabila katakan bahwa orang-orang memerlukan Tuhan, it means that the oppressed need the Lord. ini bermaksud juga bahwa orang-orang yang tertindas itu perlukan Tuhan. And then we find in verse 16 and verse 17. Dalam ayat yang ke-16 dan 17, pada satu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. And then we look at verse 18 also. Dan hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi dengan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu keluarlah roh itu. If Lydia was wealthy, Kalau Lydia itu begitu kaya raya, and the slave girl was definitely very poor, dan sekarang ini hamba perempuan ini memang pun miskin. she was from the lower class. Dan dia berasal daripada golongan bawahan. She was in bondage. Dan sebenarnya dia dalam keadaan terbelenggu. First of all, she came under the power of darkness or the evil spirit. Nah, pertama-tama dia berada di dalam penguasaan roh kegelapan, yaitu roh jahat itu sendiri. And then secondly, she was under the bondage of the master. Dan yang kedua adalah dia di bawah belenggu tuan-tuannya. And the master made use of her to make money. Dan juga tuan-tuannya itu mempergunakan dia untuk memperoleh keuangan. She was in total bondage. Dan sebenarnya dia berada di dalam belenggu yang sangat dalam. But God loves her. God loved her. Tapi Tuhan itu begitu mengasihi dia. Even she declared that Paul and Silas were from God, the Most High. Nah, walaupun dia mengistiharkan bahwa Paulus dan Silas itu adalah hamba Allah yang maha tinggi, but the devil was trying to use her to deceive the people. Tapi roh jahat itu sebenarnya menggunakan dia untuk menipu orang-orang di sekeliling itu. Paul had the discernment. Tapi Paulus itu dia ada roh yang dapat membedakan. Therefore, he commanded the evil spirit to come out of the slave girl. Dan oleh itu sebabnya dia memerintahkan roh jahat yang ada dalam hamba perempuan itu untuk keluar. He commanded in the name of Jesus Christ or in the person Jesus. Dan dia memerintahkan roh itu keluar di dalam nama Yesus Kristus. And then the slave girl was set free. Dan akhirnya hamba perempuan itu dilepaskan. And Jesus could set us free. Dan Yesus itu telah membebaskan kita. The oppressed needed the Lord. Orang-orang yang tertindas perlukan Tuhan. Once the slave girl was set free, apabila hamba perempuan itu dibebaskan, she was not under the power of darkness. Dia tidak lagi di bawah kuasa kegelapan. The master could no longer manipulate her. Dan sekarang ini tuan-tuannya tidak lagi dapat manipulasikan dia. I believe she has also become a believer in Christ Jesus. Dan saya percaya juga bahwa dia menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. She received a new life. Dia telah memperoleh hidup yang baru. The oppressed was set free. Dan orang yang tertindas itu dibebaskan. What a good news. Alangkah indahnya ataupun berita baik ini. God set people free. Bahwa Tuhan itu melepaskan orang-orang daripada belenggu. The wealthy need the Lord. Yang kaya perlukan Tuhan. The oppressed need the Lord. Yang tertekan perlukan Tuhan. And then the middle class need the Lord. Dan yang ketiga adalah orang dari kelas pertengahan perlukan Tuhan.
I believe most of us do not expect we can become millionaire or billionaire. Saya percaya bahwa kita tidak pernah mengharapkan bahwa suatu hari nanti kita menjadi orang jutawan. Definitely, we can pray that we will not become poor people. Tapi memang pun juga kita berdoa supaya jangan kita menjadi orang yang miskin. But many of us like to be the middle class. Tapi kebanyakan kita suka menjadi orang kelas pertengahan. You have good food, Kita ada makanan yang bagus, and sedap. we can move around freely. Kita boleh pergi mana-mana saja dengan secara bebas. And then we have our own house. Nah, kemudian kita ada rumah sendiri. We want to be the middle class. Kita mau menjadi orang yang kelas pertengahan itu. We want to be comfortable. Kita mau hidup secara selesa. A lot of people want to be the middle class. Banyak orang yang mau terdiri daripada kalangan kelas pertengahan ini. But the middle class also need the Lord. Tapi orang-orang kelas pertengahan ini juga memerlukan Tuhan. Look at the scripture, verse 28, 29, and verse 30. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-28, 29, ayat yang ke-30. Ya, dia berkata demikian. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? And then we even look at verse 31, 32, and 33, and 34. Dan dikatakan bahwa jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia keluar, dia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira sebab ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. And then we find here there was the jailer who looked after the prisoner. Dan di sini kita melihat ada kepala penjara yang menjaga ataupun menjaga penjara-penjara. When Paul and Silas were in the prison, Pada waktu Paulus dan Silas itu berada di penjara, they praised God, mereka memuji Tuhan. and God performed a miracle. Dan Tuhan mengadakan sesuatu mujizat. God did not perform the miracle so that Silas and Paul could get out of prison. Tuhan tidak membuat mujizat itu supaya Paulus dan Silas itu boleh keluar daripada penjara. He performed a miracle for the jailer and his family. Dan sebenarnya Tuhan itu mengadakan mujizat untuk kepala penjara itu dan juga seisi rumahnya. When the prisoner's chain were loosened, the prison door were open. Apabila rantai-rantai yang mengikat Paulus dan Silas dan bila pintu penjara itu terbuka, And the jailer thought that, wow, the prisoner had run away. dan kepala penjara itu memikirkan, sekarang itu banduan telah melarikan diri. He was so afraid. He did not know what to do. Dia begitu takut sekali dan dia tidak tahu apa yang dia harus melakukan. When he did not know what to do, the only thing he could do was probably to kill himself. Dia tidak tahu apa yang dia mau buat, tapi yang mungkin yang dia ingat adalah dia mau membunuh dirinya sendiri. And then Paul and Silas said to him, do not harm yourself. Dan Paulus dan Silas memberitahu kepada dia, janganlah kamu mencederakan dirimu sendiri. And he asked Paul and Silas, what could I do to be saved? Dan dia katakan kepada Paulus dan Silas, apa yang saya harus buat supaya saya diselamatkan? I don't think he was thinking about salvation. Saya tidak pikir dia berpikir tentang keselamatan. He was thinking, how could he run away from the death penalty? Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia dapat melarikan diri daripada hukuman mati itu. And then Paul and Silas said, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Dan Paulus dan Silas berkata, percayalah kepada Allah, Yesus Kristus, dan kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan.
Indeed, he brought Paul and Silas to his house. Dan memang sungguh dia telah membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. He bandaged them. He showed them hospitality. Dia membersihkan luka-luka mereka. Dia menunjukkan hospitality kepada mereka. He and his household believed in Jesus. They were baptized. Dia dan seisi rumahnya, keluarganya telah percaya dan dibaptis. The scripture tells us that they were joyful. They rejoiced. Dan Alkitab berkata bahwa mereka begitu bersukacita sekali. They rejoiced because they put their trust upon Jesus. Mereka begitu bersukacita sekali karena mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Once again, we see the transforming power of Jesus Christ. Sekali lagi kita melihat bagaimana kuasa Yesus Kristus yang mengubahkan hidup seseorang. If Lydia was from the upper class of the society, kalau Lydia berasal daripada golongan atasan, and then the slave girl from the lower class, dan hamba perempuan itu daripada golongan bawahan, and the jailer was from the middle class, dan kepala penjara itu dia berasal daripada golongan pertengahan. he worked for the government. Dia bekerja kepada kerajaan. He was a civil servant. Dia adalah seorang kaki tangan awam. In Malaysia, there are many civil servants. Kalau di Malaysia ini ada banyak sekali kaki tangan awam. Many people like to become civil servant. Banyak orang suka menjadi kaki tangan awam. Once they become civil servant, pada waktu mereka menjadi kaki tangan awam, they may not become very wealthy, mungkin mereka tidak menjadi begitu kaya, but they will not be poor. Tapi mereka tidak miskin. And definitely they are like the middle class. Dan memang mereka adalah golongan pertengahan itu. That's why so many people hope that they can become middle class. Itulah sebabnya banyak orang yang boleh menjadi golongan pertengahan. During the COVID-19, many people lost a job. Waktu COVID-19 ini ramai orang kehilangan pekerjaan mereka. But the civil servants still get the salary every month. Tapi kaki tangan awam masih lagi dapat memperoleh gaji mereka setiap bulan. It's good to be civil servant. It's good to be middle class. Memang baguslah menjadi kaki tangan awam, menjadi orang kelas pertengahan ini. But the middle class also need the Lord. Tetapi kelas pertengahan ini juga sangat memerlukan Tuhan. And the jailer and his family members became believers. Dan kepala penjara ini dan juga seisi keluarganya menjadi percaya. Here we find that in Philippi, the diverse city. Nah, kita melihat bahwa di kota Filipi ini ada banyak keperbagaian. All the people need the Lord. Semua orang memerlukan Tuhan. And as we look at as we think of the message today, dan apabila kita memikirkan tentang message yang saya sampaikan hari ini, and then definitely people need the Lord. Dan memang benar bahwa orang-orang memerlukan Tuhan. I know that many of you, or almost every one of you, have received Jesus Christ. Dan saya tahu bahwa memang hampir kita semua telah menerima Yesus Kristus. If you're online, it happens that you are yet to receive Jesus. Dan kalau mungkin kamu belum berada pada hari ini, kamu belum lagi menerima Yesus Kristus. I hope you will receive Jesus. Dan saya berharap bahwa kamu akan menerima Dia. So that He can become your Savior and Lord. Supaya Dia menjadi juru selamat dan Tuhan di dalam hidupmu. I have two questions for all of us to ponder. Saya ada dua soalan bagi kita untuk kita renungkan. As we think of the message today, apabila kita memikirkan, merenungkan message pada hari ini, how does the message remind you regarding your dependency of the Lord? Bagaimana perkongsian ini memperingatkan kamu tentang bagaimana kamu bersandar penuh kepada Tuhan? Yes, we need to depend on the Lord. Ya, memang kita perlu untuk menyandarkan diri kita kepada Tuhan. I think when we are in difficult day, dan saya pikir pada waktu yang sukar, all the more we need the Lord. Dan lebih-lebih lagi kita sangat memerlukan Tuhan. I find that during the COVID-19, a lot more people are prayerful.
Dan saya mendapati bahwa pada waktu COVID-19 ini ramai orang yang sangat berdoa. I hope the message reminds you need the Lord. Saya berharap bahwa message ini memperingatkan kita bahwa kita perlukan Tuhan. You and me need to depend upon Jesus Christ every day. Dan kamu dan saya dan saudara sangat memerlukan, bergantung penuh kepada Yesus setiap hari. But the message perhaps also reminds us as to how can we help others to trust the Lord. Tapi juga dalam masa yang sama, message ini juga boleh memperingatkan kita kepada kita bagaimana kita boleh menolong orang lain. There are so many people around us. Ada ramai orang di sekeliling kita. A lot of the people are bewildered and confused. They do not know about the future today. Dan banyak orang yang mereka begitu bingung, mereka tidak tahu apa yang mereka buat dan mereka tidak tahu apakah masa depan mereka. Your words of encouragement, your prayer for them, perhaps can cause them to come to Jesus Christ. Nah, mungkin kata-kata dorongan kamu, doa kamu itu boleh menolong mereka untuk datang kepada Yesus Kristus. The church, the very first church in Europe, has reminded us that we need the Lord and we also need to help people to find Jesus Christ. Dan gereja yang pertama di Eropa itu memperingatkan kita bahwa kita memerlukan Tuhan, tapi dalam masa yang sama juga kita perlu juga menolong orang lain untuk menemukan Tuhan. Yes, my dear brothers and sisters. Ya, saudara-saudariku di dalam Tuhan. We need to pray. Kita perlu berdoa. And ask the Lord to help us. Dan meminta Tuhan untuk menolong kita. Will you join me in a word of prayer? Mari kita, maukah kita bersama-sama dengan saya untuk berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang ada di surga, we thank you for sending your Son Jesus Christ into the world. Kami bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, ke dalam dunia ini. Jesus Christ, you are our Lord and Savior. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. We thank you because you have given us salvation. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami keselamatan. As we face the challenge caused by COVID-19, dan apabila kami berhadapan dengan cabaran, berhadapan dengan cabaran COVID-19 ini, we ask you to help each one of us. Kami meminta ya Tuhan agar Engkau menolong setiap seorang kami. For those who are sick, I ask for your healing power upon them. Bagi mereka yang sakit ya Tuhan, kami meminta agar Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. For those who are in financial difficulty, Lord, I also ask that you provide according to their needs. Dan juga bagi mereka yang ada masalah dari segi keuangan, Tuhan kami meminta agar Engkau menyediakan keperluan mereka. For those people who do not see the direction, Lord, you guide them. Bagi mereka yang tidak tahu arah tuju, ya Tuhan kami berdoa, ya Tuhan agar Engkau memimpin mereka. Lord, we also pray that you enable us who are Christians. Tuhan kami juga berdoa, Engkau membolehkan kami sebagai orang-orang yang percaya. To look around. Untuk melihat sekeliling kami. And find the needy people. Dan menemukan orang-orang yang memerlukan. That we can share the love of Jesus Christ with them. Di mana kami boleh mengkongsikan kasih Kristus kepada mereka. Help each one of us to put our faith in you. Tolonglah kami ya Tuhan, setiap kami di sini untuk meletakkan iman kami kepadamu. We thank you for everything. Kami bersyukur untuk segala sesuatu. In Jesus Christ's name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. 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 God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu,
pada tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya menjelikan, aku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan.
Saya percaya Anda diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi. I believe that we have all been blessed with the word shared just now. Ya, kita memerlukan Tuhan. Surely we need God. Tuhan adalah penting dalam hidup kita. He is an essential in our life. Sama ada kita miskin atau kaya, Whether we're poor or rich, apapun latar belakang dan budaya kita, whatever our background or culture is, kita memerlukan Tuhan. we need God. Pada pagi ini biar kita terus memegang dan bergantung pada Dia. This morning, let's continue to hold on to Him and depend on Him. Karena di luar Dia kita tidak boleh berbuat apa-apa. Because outside from Him, we cannot do anything. Kita sudah sampai di penghujung kebaktian kita pada pagi ini. We are now at the end of our service. Tetapi sebelum itu mari kita terus menyerahkan negara kita ke dalam tangan Tuhan. But before that, let's continue to uphold our country into God's hands. Biar kita mendukung negara kita. Let's pray for our country. Haleluya. Mari kita berdoa. Let us pray. Haleluya. Bapa di sorga, kami memerlukan Engkau. Father in heaven, we need you. Negara kami memerlukan Engkau. Our country needs you. Dan bangsa kami memerlukan Engkau. And our nation needs you. Bapa, pada pagi ini Father, this morning, kami sekali lagi ingin mengangkat negara kami ke dalam tangan-Mu. once again, we'd like to uphold our country. Banyak perkara yang bergolak dalam negara kami There are a lot of things that are happening around our country yang memerlukan perhatian dan campur tangan-Mu. that needs your attention and intervention. Ia di luar dari kawalan kami. It is outside of our control. Ia terlalu rumit dan terlalu besar untuk kami selesaikan. It is too complicated and too big for us to solve. Itu sebab kami berseru kepadamu, ambil tempat-Mu. And so we cry out for you to take your place. Kemudihkan negara kami. Steer our country. Ya, Engkau adalah Tuhan atas negara kami. And Lord, you are over our country. Diam dan tenangkanlah negara kami dari pergolakan yang besar ini. Let our country be still and calm among these storms. Hulurkan tangan-Mu Tuhan dan bekerjalah. Stretch out your hands and work. Ini doa kami Tuhan. This is our prayer, God. Kami rindu keajaiban-Mu terjadi atas tanah kami Malaysia. We long for your miracles to happen to Malaysia. Hanya Engkau yang mampu untuk memulihkan negara kami. Only you are able to heal our land. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terpujilah nama-Mu. All praise be to you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Haleluya. Kebaktian kita sampai di sini saja. Our service has ended. Selamat berhujung minggu dan jumpa Anda di kebaktian online minggu hadapan. Happy weekend and see you guys on our online service next week. Stay at home and stay safe. Yes, stay at home and stay safe.